Ya, halo teman-teman semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Waalaikumsalam sana, warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya? Udah satu semester kita nggak ketemu ya dari terakhir yang kita ketemu. Teman-teman semua angkatan 2022, salah. Bener ya? 2022. Ya, betul. Kayaknya betul nih pengucapannya. Nah, ini eh, kurikulumnya diperbarui tampaknya ya, sehingga biasanya untuk topik ini di semester gasal, nah untuk tahun ini berada di semester genap. Begitu. Jadi kita ketemunya ganti semester aja. Kalau kakak-kakak kelas teman-teman yang lainnya itu ketemunya dengan saya ganti tahun gitu ya. Nah, kita akan membahas sebenarnya ada dua topik. Kita punya waktu yang cukup singkat, waktunya hanya 50 menit per topik itu, sehingga total ada 100 menit. Eh, Kemudian kita akan bahas. Nah, saya akan wrap up aja. Saya akan membungkus poin-poin utama. Saya sangat berharap teman-teman dari kesempatan beberapa hari yang lalu setelah launch di materinya di Elo itu teman-teman sudah sempat menengok dan teman-teman sudah sempat mengira-ngira mau nanya apa gitu pada sesi sinkronus ini. Begitu ya. Nah, topik yang pertama kita bahasnya adalah nature of pain. Jadi kita membahas rasa sakit nih. Aduh, ini kata bisa bisa diromantisasi nih kata-katanya ya, rasa sakit yang seperti apa gitu. Ya, apakah sakitnya ini berdarah atau sakitnya tidak berdarah, Bu Ide? Wah, ini yang tidak berdarah nih yang nggak kelihatan ya seringkalinya. Nah, nanti ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Nah, ini secara ringkasnya, materi Nature of Pain ini kalau di video saya pisah menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama berkaitan dengan definisi sakitnya, nah, nature of pain-nya itu sendiri, kemudian measurement dan juga practical implication. Implikasi dari rasa sakit itu seperti apa sih yang konteksnya di kedokteran gigi. Nanti detailnya teman-teman bisa menyimak lagi penjelasan saya di situ dan juga sambil membaca ini ya PDF-nya ya. Nah, kita cepat saja untuk rasa sakit. Nah, ini dia. Rasa sakit itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Nggak bisa ujuk-ujuk. Ya, tiba-tiba, aduh kok sakit. Nah, tidak bisa. Dalam proses anamnesa atau dalam proses pemeriksaan, pasti akan ditanyakan. Baik siapapun itu yang melakukan pemeriksaan, apakah dokter gigi, dokter umum, dokter spesialis, perawat, atau bahkan psikolog, psikiater, itu pasti menanyakan ada riwayat. Ya, kenapa? Agar kita bisa mengetahui stimulus. Apa yang menstimulasi, apa yang menyebabkan rasa sakit itu. Bisa asalnya dari eksternal, bisa asalnya dari internal. Ya, eksternal sudah sangat jelas yang berkaitan dengan di luar dari diri orang itu. Misalnya eh, suhu. Nah, sekarang di Jogja suhunya berapa nih? Hari ini banget. Kalian kegerahan nggak? Boleh tuliskan di chat box, di chat. Kira-kira suhunya berapa ya? Kalau beberapa waktu yang lalu sempat 30-an lebih ya, kayaknya gitu. Saya dengar-dengar cerita dari teman-teman. Kalau hari ini banget menurut kalian yang kalian rasakan itu berapa suhunya, panasnya? Sumuk, terasa sumuk atau masih ya hari ini kayaknya lebih sejuk daripada kemarin karena habis hujan. Ya, monggo silahkan bisa dituliskan di chat box. Nah, itu adalah contoh untuk eksternal ini. Ya, ada orang yang kulitnya sensitif sehingga ketika berada di eh, lingkungan yang panasnya ekstrim, dia bisa merasakan heat wave gitu ya. Nah, kulitnya nih terbakar. Ya, di situ pasti muncul rasa sakit yang dia rasakan. Nah, ini nanti berkaitan juga dengan ambang rasa sakit yang kita akan bahas berikutnya. Nah, itu eksternal. Kalau internal, internal adalah misalnya karena ada peradangan di dalam tubuh, di organ-organ dalam kita.
Nah, ini seringkali tidak terlihat karena memang kita tidak mata ada di sini. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah, inflamasi atau peradangan di dalam tubuh, tentu mata kita ini tidak bisa melihat tembus ke dalam ya. Jadi perlu pemeriksaan yang lebih lebih ini lagi, lebih advance lagi. Nah, kemudian saya enaknya pakai apa ya biar scrollnya nggak kebablasan. Nah, ini bisa juga dimaknai rasa sakit ini meskipun dia secara neurologis atau fisiologis, ada fenomenanya yang bersifat psikologis juga ternyata. Karena muncul penilaian-penilaian individu terhadap stimulus yang dia rasakan. Ini tadi yang kalau saya singgung, ada orang yang merasa lebih sakit, ada orang yang merasa, oh saya masih bisa tahan, misalnya seperti itu. Nah ini fenomena psikologisnya mulai masuk di situ. Ya. Sehingga kalau kita kenali ada pain itu adalah sensation. Yang pertama pain adalah sensation karena ada basis fisiknya, ada atau jelas tidaknya baik eksternal maupun internal, kemudian tubuh kita merespon ya. Nah, rasa sakit itu nyata karena tubuhnya memang merasakan demikian. Nah, kenapa disebutkan sebagian besar? Karena ada juga yang sensasi dia merasa ada sensasi fisik, tapi sebenarnya di situ organ fisiknya sudah tidak ada. Ya, kenapa bisa begitu? Nah, ini dialami oleh pasien-pasien yang baru saja mengalami operasi, ya operasi amputasi kayak gitu gitu ya. Nah, ini dia merasa masih ada tubuhnya tersebut padahal sebenarnya sudah tidak ada dan dia merasakan nyeri. Misalnya nyeri di kakinya padahal kakinya tadi sudah diamputasi. Ini misalnya pasien diabetes. Ya. Nah, itu. Nah, berarti di sini untuk berkaitan dengan sensasi ada kerusakan jaringan yang kemudian menyebabkan individu meresponnya itu dengan level sakit tertentu. Kalau ada kerusakan jaringan, di sini farmakologi jelas akan berperan ya untuk mengobati, untuk menyembuhkan kerusakan jaringan tersebut. Nah, masuk kita ke pain as perception. Tadi sudah ya sensasi, yang kedua adalah persepsi. Nah, di sini unsur psikologisnya lebih kentara begitu. Kalau sensasi tadi jelas ada yang luka, jelas ada peradangan. Setelah ada pemeriksaan secara USG misalnya atau pemeriksaan-pemeriksaan yang lain begitu ya untuk organ dalam udah ketemu nih penyebabnya di situ. Nah, itu jelas menimbulkan sensasi rasa sakit yang jelas. Nah, berikutnya adalah persepsi. Di mana persepsi ini lebih berkaitan dengan konteks dan pemaknaan. Ya. Sejauh mana hal itu dianggap menyakitkan, ya, bagaimana individu menilai atau memaknai hal tersebut, sehingga inilah yang memunculkan individual differences, perbedaan individu. Ada orang yang ketika lari gitu ya, kemudian jatuh, lututnya terluka, berdarah, dia nggak apa-apa, bangun, jalan lagi. Ada orang yang dalam situasi yang hampir sama, lututnya berdarah juga, tetapi di situ dia sangat gemetaran melihat darah yang keluar dari kakinya itu, wajahnya menjadi pucat, lemes, tidak sanggup untuk berdiri. Nah, di sini ada persepsi yang bermain, memaknai kejadian tersebut ya secara berbeda. Nah, kalau dari sudut pandang kedokteran gigi, di sini persepsi dan konteks makna ini tadi bisa berkaitan dengan lingkungan tempat pasien tersebut mendapatkan penanganan dokter gigi. Misalnya saja set perlengkapannya, kemudian situasi yang berkaitan dengan sensasi yang bisa dimaknai adalah aroma. Misalnya di situ di rumah sakit ada aroma khusus dari karbol atau zat pembersih lainnya yang oleh pasien tersebut diidentikan dengan hal-hal berbau medis yang membuat dia merasa punya persepsi ya dianya ini dia merasa itu mengkhawatirkan atau membuat dia menjadi cemas.
Nah, dalam hal ini yang saya tandai dengan warna merah di sini berkaitan dengan sifat dan kualitas hubungan antara pasien dan dokter gigi dapat meredakan rasa sakit yang ini muncul karena ada persepsi pasien tersebut terhadap lingkungan dan tindakan yang mau dia terima. Jadi dokter di sini akan menenangkan begitu ya, memberikan assurance, memberikan penguatan-penguatan bahwa dalam prosesnya nanti pasien ini akan baik-baik saja. Sehingga tingkat kecemasannya dapat dikelola dengan baik dan tindakan dapat dilanjutkan. Begitu ya. Karena apa? Karena dia sudah rileks nih pasiennya. Ya, ketika sudah rileks, berhadapan dengan mata bor, misalnya berhadapan dengan ya yang kecil aja sebenarnya mungkin pinset gitu, tapi karena diketukkan di gigi, tuk-tuk gitu, ada perasaan tidak nyaman kayak ngilu dan segala macam gitu ya, mungkin sensasi yang dia rasakan dikaitkan dengan persepsi terhadap pengalaman-pengalaman terdahulu itu bisa menjadi menambah rasa sakit yang dialami oleh pasien ini. Ya, jadi tetap berkaitan tadi itu pain as sensation, yang kedua ini adalah pain as perception. Gitu ya, pengalaman masa lalu, kemudian tadi pengalaman masa lalu terpicu oleh isyarat atau clues gitu. Ada orang yang sensitif terhadap suara, lebih pada indera pendengarannya ya. Kemudian dia teringat bahwa suara bor itu begini dulu masa kecilku. Ada yang tadi sudah saya contohkan dari indera penciuman, ya membaui aroma. Nah, itu dia sudah merasa tidak nyaman karena mungkin tidak langsung berkaitan dengan dokter gigi, tapi dia punya pengalaman dengan rumah sakit misalnya. Nah, itu kemudian terbawa ingatannya pada konteks penanganan yang sekarang dia sedang jalani. Begitu ya. Pain as perception. Yang terakhir adalah pain as response. Nah, di sini kalau teman-teman dulu nggak tahu, semoga tidak ya, karena ini contoh yang kurang baik. Dulu waktu kecil pernah ditakut-takuti dan sampai sekarang terbawa gitu, nggak misalnya eh, tempat yang gelap. Nah, jangan ke sana gitu. Jangan ya gelap-gelap. Nanti ada apa? Ada apa di tempat gelap? Misalnya, ada kalau mau mistis-mistis ya yang difitnah adalah syaitan gitu ya katanya. Ada genderuwo gitu. Jangan ke sana, ada genderuwo loh, nanti kamu diculik genderuwo. Beneran tuh, sampai gedenya nggak berani ke tempat yang gelap karena dia sudah tercetak respons bahwa tempat gelap itu sarangnya genderuwo. Nanti kalau aku dibawa ke alam yang lain kayak gimana gitu. Takut. Ya. Kemudian ada lagi eh, yang difitnah kalau nggak syaitan misalnya kodok ya. Nanti ada kodok loh, ada kodok gitu. Kamu jangan main lumpur atau jangan ke sana, jangan nggak boleh bereksplorasi begitu waktu kecil ya, karena ada kodok, karena ada kadal, karena ada yang lain-lain. Nah, sehingga di sini terkondisi gitu ketakutan kita bukan sebenarnya bukan disebabkan oleh stimulus aslinya gitu. Kodok ngapain sih gitu? Sejahat-jahatnya kodok, kita bakalan diapain sama kodok gitu. Mungkin di ini aja, ditemploin gitu ya. Saya agak takut juga kalau kata yang ada racunnya itu memang yang menakutkan ya. Spider, laba-laba yang ada racunnya ya menakutkan juga. Tapi kadang di sini respon yang terkondisi itulah yang menyebabkan munculnya di kelak kemudian hari itu adalah spesifik fobia. Nah, di materi kita yang satu lagi nanti itu ada odontofobia, itu adalah fobia yang spesifik terhadap gigi, geligi, dan penanganan gigi. Nah, itu sangat mungkin terjadi karena adanya terkondisi ini tadi. Ya, sakitnya itu sebagai respon dari proses asosiasi. Kalau teman-teman masih ingat, dulu materi yang kita pelajari di semester 1 ada classical conditioning, ada operant conditioning. Nah, conditioning itu proses classical conditioning itu mengasosiasikan. Kalau ada begini, nanti kamu akan dapat begitu. Kalau ada apa contohnya? Kalau terkait dengan ini ya, uh, kalau
ada bor, misalnya ya saya ambil yang paling mudah. Kalau nanti di bor, gigimu ngilu, dilubangin, lubangin kecil banget dalam sampai ke dalam. Nggak tahu deh kenapa orang nakut-nakutin kayak gitu. Saya juga agak ini ya. Tapi bisa saja ada yang memiliki pengalaman seperti itu, sehingga bahkan ketika dia sangat membutuhkan penanganan dokter gigi sekalipun dia resisten, dia nggak mau menolak karena sudah ada kondisi ini tadi. Baru mendengar kata bor saja, giginya sudah ngilu. Bisa ya begitu. Ya, padahal nggak ngelihat bornya gitu. Nah itu di level yang sangat-sangat severe, sangat parah. Ada yang mendengar terus terasa ngilu. Nah itu bisa juga. Ada yang melihat gambar bor terus giginya sudah merespon. Eh, udah perasaan nyaman dan giginya merespon. Nah ini adalah bentuk yang ketiga ini yang semakin bisa disebutkan mengarah kepada situasi yang tidak realistis lagi pada diri individu itu tadi. Ya, oke, kita sudah membahas ada tiga, pain as sensation, pain as perception, dan pain as response. Nah, kalau nyeri itu juga seperti halnya kondisi stres, ada yang sifatnya akut dan sifatnya kronis. Kalau nyeri yang akut mulai munculnya segera mendapatkan penanganan segera, maka akan lebih mudah relief. Berbeda dengan nyeri yang kronis, ini karena jangka waktunya panjang, ya, jangka waktunya panjang, nah dia bisa ups and down begitu. Kadang oke, kadang bisa menghadapi, tapi kadang juga kondisinya menurun, terasa lebih sakit lagi dan bisa stresnya lebih tinggi lagi. Biasanya sakit yang kronis ini, nyeri yang kronis itu merupakan gejala dari penyakit-penyakit kronis juga. Nah, ini butuh penanganan tidak hanya dari sisi farmakoterapi saja untuk pengobatan terhadap sakitnya, tetapi juga butuh pendampingan psikososial, pendampingan secara psikologis, dan juga pendampingan dari social support ya untuk membantu pasien ini tadi menghadapi ups and down gejolak emosi yang dia rasakan. Nah, ini kaitannya kenapa teman-teman perlu mempelajari baik dari sisi farmako dan non-farmako gitu. Ya. Baik, sampai di sini ini materi yang pertama. Materi yang pertama sudah kita bahas ya. Kemudian teman-teman sampai di sini apakah ada pertanyaan biar kita bisa lebih interaktif begitu ya. Saya nggak ngomong sendiri, teman-teman boleh menyampaikan pertanyaan kalau misalnya ada. Silahkan. Sudah jelas tadi ada tiga rasa sakit. Sudah? Sudah ya, pain as sensation, pain as. Tadi apa? Coba siapa yang me, mau merangkumkan, menyampaikan. Biasa ya kita di kelas luring juga kayak gitu. Saya minta teman-teman untuk baca lagi catatannya atau baca lagi PDF-nya. Biar teman-teman modalitasnya terpakai semua nih. Tidak hanya telinga untuk mendengar, matanya untuk melihat, membaca lagi, juga lisannya untuk mengucapkan. Boleh? Ada lagi yang mau ditambahkan? Di chat box kalau ada. Aman? Oke, kalau begitu mari kita lanjutkan. Semoga aman ya. Nah, sekarang kita kalau mau menentukan dari rasa sakit itu, saya buka yang lain, menentukan sakit atau enggaknya. Nah, itu pakai, teman-teman sudah familiar dengan istilah anamnesa? Anamnesa atau anamnesis, pemeriksaan, apa istilahnya kalau dari ini, di kedokteran gigi, kira-kira. Ayo dong, ngomong dong. Pemeriksaan itu apa ya namanya?
Atau udah pada capek semua nih? Ada yang nulis di chat box? Oh, tadi ya sudah maksudnya sudah belajar ya, Arifah. Pemeriksaan yang teman-teman lakukan biasanya kayak gimana tuh? Bisa tolong diceritain. Yang udah dilatihin mungkin melalui ada praktikum-praktikum juga mungkin. Gimana? Contohnya, kalau teman-teman melakukan pemeriksaan kayak gimana? Ada Maaf, aku mau maaf? izin konfirmasi kalau tentang Ya, menentukan sama anamnesa itu kayaknya belum pernah Ibu yang sudah pernah itu belum. vital sign. Itu yang kayak gimana, Kesa? Jadi Kesa ya yang jawab ya. Kalau yang vital sign Hmm? itu dulu seingat saya pakai alat langsung Ibu. Oh, gitu. Ya. Nah, ini dari Putih Fatima. Terima kasih ya, Kesa. Juga ada dari Katerina Britania. Nah, ini bisa betul ya dengan menanyakan bagaimana sakitnya, sakitnya di bagian apa, sudah berapa lama, sakitnya seperti apa, begitu. Apakah sakit sakit ya macam-macam, misalnya pusing gitu ya, pusing yang seperti apa gitu, pusing hanya sebagian atau menyeluruh atau pusing tujuh keliling gitu, yang menyebabkan rasa mual misalnya. Bisa juga menggunakan skala ekspresi nih dari Katarina, ya betul. Pakai smiley-smiley gitu ya. Nah ini banyak dan lebih efektif untuk anak-anak. Nah ini menarik ya buat mereka. Dia memilih mana ikonnya, yang mana icon tersebut mewakili tadi ada kontinumnya. Betul sekali. Kemudian anamnesis di riwayatnya ya. Apakah sudah pernah merasakan seperti ini atau baru pertama kali? Nah, apakah ada penyakit komorbid atau penyertanya yang lain? Nah, betul sekali. Terima kasih nih Arifah. Terima kasih teman-teman yang sudah merespons ini tadi ya. Mari kita coba klik. Nah, ini lebih besar. Baik, kita masuk ke measurement and treatment. Ini tadi ya. Strict. Oke, ada istilah ambang rasa sakit, ada istilah toleransi rasa sakit. Ya, ambang rasa sakit di mana di situ mulai merasa sakitnya gitu. Pertama kali merasakan dan mendefinisikan sensasinya sebagai sesuatu yang menyakitkan. Tadi kalau saya mencontohkan, ada yang jatuh nggak sakit, ada yang jatuh kemudian dia nangis, lemes, dan merasa sangat kesakitan. Nah, kalau yang tadi bisa saja dia langsung panik setelah jatuh karena dia baru pertama kali itu jatuh. Dari mana? Dari naik sepeda. Dia baru saja belajar naik sepeda. Gitu. Sementara kawannya yang lainnya tadi, ya dia sudah mengembangkan yang namanya toleransi rasa sakit, di mana di situ bukan pertama kalinya lagi dia menghadapi situasi seperti itu, secara mental dia sudah lebih kuat, dan secara fisik dia juga sudah lebih siap. Oh, kalau kebeset, kalau tergores sedikit, perihnya itu cuma sebentar. Nah, jadi penilaian yang tadi, pain as sensation, kemudian perception dan respon, itu tadi sudah terintegrasi di dalam dirinya, sehingga dia pun bisa mengelola dirinya dan menakar sejauh mana sakit yang dia rasakan. Plus, ya, sisi positifnya adalah dia pun, individu ini bisa memperkirakan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengelola rasa sakitnya. Nah, inilah kalau di istilah kedokteran ada disebut pain management. Pasien itu menjalani proses pendampingan untuk dapat melakukan pain management, terutama pada penyakit-penyakit kronis. Ya, diingat ya, terutama pain management ini dibutuhkan untuk penanganan pada sakit yang jangka waktunya panjang atau bahkan yang sifatnya terminal.
terminal illness, ya. Kenapa? Karena di situ toleransi rasa sakitnya ini tadi barangkali sudah sangat kuat sehingga individu pun menjadi kebal ya, tidak terlalu memikirkan rasa sakitnya. Padahal secara sensasi, secara kondisi tubuhnya dia harus tetap didukung oleh farmako, oleh obat-obatan. Nah, kalau secara persepsinya dia ngerasa, aku udah kuat kok, aku udah bisa. Tapi tubuhnya ternyata masih lemah dan membutuhkan. Nah ini farmako dan non-farmako harus berjalan beriringan. Agar tubuhnya tetap mendapatkan support pengobatan, tetapi secara psikis dia pun dikuatkan untuk menjaga motivasi. Ya, pada pain management, titik penguatan yang terutama adalah motivasi agar menjalani treatment berkelanjutan yang dalam waktu panjang. Nah, kita bisa jadi tahu ya dari anamnesis tadi, betul ditanyakan riwayatnya, ini untuk membantu kita mengetahui nih, memang rasa sakit, kemudian pengalaman sudah pernah berobat kemana saja, nah itu juga akan mendapatkan insight bagi pasien maupun dokter ketika dalam proses konsultasi itu tadi, untuk mengetahui, oh berarti selama ini bagaimana cara saya menangani sakit yang saya alami. Gitu ya, ini measurement-nya. Tadi teman-teman ada tadi Katarina menyebutkan bisa pakai smiley tuh skala ya, bisa tuh. Nah itu bisa masuk ke sini juga nih, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif kalau misalnya kita pakai skala 1 sampai 10 kamu berada di mana. Kalau kualitatif bisa dijelaskan secara verbal atau bisa dalam bentuk nonverbal, dalam bentuk isyarat tadi, smiley ya. Nih contohnya, tapi banyak sekali di luar sana teman-teman kalau mau mencari, mengetahui apa saja instrumen yang bisa digunakan untuk mengukur ini tadi ya, yang sifatnya adalah self measurement yang bisa diinikan sendiri, diadministrasikan sendiri oleh pasien tersebut. Ini ada banyak. Ini ada beberapa contoh saja ya. Kemudian kalau treatmentnya, treatment juga banyak yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya fokusnya terutama adalah karena sensasinya, farmako itu yang farmakoterapi ya, itu yang paling paling diperlukan segera, apalagi di stresnya yang sifatnya nyerinya itu memunculkan stres yang secara akut, pain yang akut gitu. Nah, itu misalnya yang paling sederhana ada kompres pereda rasa sakit, misalnya kalau itu kaki yang terkilir, saya nyontohin kaki tapi nunjukinnya tangan ya, nggak apa-apa ya. Kalau nunjukin kaki nanti saya akrobat gitu. Tangan deh, tangan yang terkilir. Nah itu disemprot gitu ya, disemprot terus atau dikompres. Nah itu semprotannya tadi itu mengandung zat yang dia mengurangi rasa nyerinya yang dirasakan. Ya, gitu. Baru setelah itu ada penanganan-penanganan lain yang dibutuhkan, misalnya di ronsen dulu atau apa. Kalau misalnya ada fraktur ya berarti harus dioperasi dan seterusnya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa sakit pastinya, ya pain relief. Nah, kemudian kalau ini saya tidak akan menjelaskan secara detail karena saya tidak memiliki kompetensi dalam farmakoterapi. Nah, tapi secara untuk membandingkan saja, jadi kalau ada rasa sakit itu yang disebabkan tadi eksternal dan internal, eksternal tadi bisa dalam bentuk yang semprot gitu, semprot gitu ya analgesiknya. Kalau misalnya berkaitan dengan organ dalam, di situ juga bisa intake ya obatnya dalam bentuk obat yang diminum ya kayak gitu. Kalau secara psikologis itu bisa menggunakan placebo atau hipnosis, tetapi ini teman-teman saya garis bawahi sangat kasuistik, artinya tidak bisa digunakan untuk semua pasien pakai cara kayak gini, nggak bisa. Hanya pada kasus-kasus tertentu yang harus ditelaah terlebih dahulu apakah hal ini dapat diterapkan atau tidak gitu. Terutama placebo karena masih banyak juga di sini pro dan kontra terkait dengan ethical ininya ya, karena semacam dibohongi dalam tanda kutip, meskipun ya tidak bisa letterlet dibilang kalau ini pembohongan gitu, tidak ya. Tetapi di situ itulah yang menyebabkan adanya pro dan kontra terkait etisnya ya penggunaan placebo. Jadi sangat hati-hati sekali. Kemudian
hipnosis ini juga hanya bisa diterapkan oleh clinician yang certified. Jadi nggak bisa abal-abal ya, yang asal misalnya cuma pernah dengar atau pernah baca buku, pernah ikut seminar 1 kali, kemudian saya terapkan pakai metode hipnosis nih, saya hipnotis gitu. Ya tenang ya, tenang, tidak apa-apa, darah itu wajar. Misalnya itu kata-kata sugestinya ya. Saya sendiri juga tidak certified dalam hipnoterapi. Ya, ini sekedar sebagai ilustrasi contoh saja. Terus kemudian kita beranggapan bahwa klien ini sudah tersugesti dan sudah terhipnotis, kemudian kita melakukan misalnya teman-teman pencabutan gigi tanpa anestesi. Wah, ini sangat berbahaya. Jadi nggak bisa sekedar kayak gitu aja gitu. Memang butuh proses belajar bagi clinician itu untuk menguasai dari sisi teori, dari sisi metode, dari sisi practical implication ya dalam penggunaan hipnotis ini dalam case-case yang seperti apa, kemudian baru dia bisa menerapkan teknik tersebut gitu ya, nggak asal main-main aja. Nah, ini penjelasannya mengenai placebo seperti apa, kemudian pro dan kontranya begitu ya. Nah, ini bisa bisa misleading di sini misalnya di karena ada faktor yang non 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 apa ya, non klinis begitu ya. Bahkan kayak karena dipercaya namanya begitu, terus oke ya dikasih obat apa aja, terus sugesti ya bahwa obat dari dokter X itu pasti manjur gitu. Padahal obatnya mungkin hanya berupa vitamin gitu ya. Nah, itu sering-sering terjadi dulu cerita-cerita di pedesaan gitu ya, di puskesmas dari Pak Mantri, Pak Bidan, Pak Bidan, Bu Bidan gitu, yang itu banyak memberikan vitamin gitu ya, suntikan vitamin atau tablet vitamin bagi lansia-lansia yang memiliki kecemasan tinggi. Sehingga di situ merasa bagian tubuhnya banyak yang terasa sakit, padahal sebenarnya secara sensasi sudah dicek tubuhnya secara fisik, neurologis sebenarnya aman gitu. Hanya pasien tersebut merasakan cemas, khawatir, misalnya saja kalau lansia karena ada berita duka, nah itu sudah memunculkan kecemasan ya bagi lansia itu, kemudian dia merasa takut ya. Ada istilahnya sendiri tuh, tanatofobia, takut terhadap kematian. Nah, itu terus jadi cemas. Nah, maka Pak Mantri, Bu Bidan memberikan di sini adalah placebo. Placebonya sebenarnya berupa vitamin, tapi nenek-nenek atau kakek-kakek yang di sana meyakini bahwa itu obat untuk mengatasi keluhan-keluhannya. Ya, itu placebo contohnya ya. Dan ini menjadi sangat ada unsur subjektivitas juga yang di situ bermain. Nah, kemudian kenapa bisa ada muncul subjektivitas di sini dan teman-teman bisa mengecek lagi di materinya karena ada jalur yang di situ diproses di otak kita yang mengalami di sini lebih ke bukan fisiknya yang menjadi lebih sehat tetapi ada peningkatan pada dopamin gitu karena rasa nyaman dan rasa aman, assurance gitu dari ngobrol-ngobrol dengan praktisi kesehatan itu tadi, terus minum sesuatu yang dianggap sebagai obat, kemudian dia sudah tenang, nah ketika tenang dia happy, ketika happy keluhan-keluhan gejala-gejalanya tadi sudah kemudian mereda dan menghilang, begitu. Nah, ini hipnotis, ya prosesnya panjang, kenapa orang bisa sampai terhipnotis, nah ini memang membutuhkan skill ya. Nah ini saya juga sebenarnya penasaran, tapi saya belum menemukan jawabannya dan belum melakukan pencarian yang lebih jauh lagi. Kalau di literatur sih susah mendapatkannya, yaitu fenomena gendam-menggendam itu ya, yang katanya itu hipnotis juga, yang dapat menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan apa yang disuruh, disugesti, ada kalimat sugestibelnya, disuruh apa gitu dia manut gitu, menyerahkan uang atau disuruh pergi kemana dan lain sebagainya. Nah ini hal yang menarik juga, coba kalau itu bisa kita terapkan pada pasien, anak-anak yang males sikat gigi gitu ya, ya terus kita sugesti, terus kemudian dia rajin sikat gigi, ya mungkin itu bisa juga ya, bisa berguna. Nah, hipnotis bisa digunakan untuk mengurangi kecemasan,
ya, misalnya di sini untuk pencabutan gigi, tetapi ini teman-teman bisa melihat juga di video YouTube-nya bagaimana di situ do's dan don'ts-nya berlaku. Oke. Nah, ini untuk meredakan gejala-gejala kegelisahan yang dialami oleh pasien, nah itu bisa diredakan dengan hipnotis ini, gitu ya. Oke, tadi ada dua contoh yang pendekatan non farmako ya. Ada apa tadi contohnya pendekatan non farmako untuk treatment? Apa saja? Satu bisa diketik, diketik-ketik jarinya. Satu tadi apa? Dua apa? Ya, oke. Placebo dan hipnotis ya, placebo dan hipnotis. Tapi dua-duanya ini populer juga dalam bidang kedokteran ya, digunakan, tetapi perlu kajian yang mendalam dan proses belajar yang intensif juga untuk kita bisa menggunakan kedua teknik tersebut. Nah, ada yang lebih sederhana dari dua contoh yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu penggunaan teknik-teknik relaksasi. Dan tentunya setelah kita memahami tadi ada pain as sensation, pain as perception, dan pain as response, tiga hal itu dari sudut pandang psikologis, kita bisa menentukan nih farmakonya seperti apa. Terutama teman-teman ya, kalau saya kan nggak bisa nih untuk farmako, saya tidak belajar itu. Farmakonya kita pakai obat apa, dosisnya seberapa, begitu ya. Itu pasti nanti kalian akan sampai ke sana belajar mengenai farmasi ini ya dan peresepan-peresepan. Nah, kemudian begitu juga untuk psikologisnya, mana nih yang bisa dilakukan oleh dokter gigi, mana yang dokter gigi membutuhkan bekerja sama dengan health practitioners yang lain. Dalam hal ini misalnya psikolog, atau jika sudah membutuhkan pengobatan untuk kondisi kejiwaan, berarti kerjasamanya adalah dengan psikiater. Ya, misalnya tidak menutup kemungkinan teman-teman besok karirnya, teman-teman berkarir sebagai dokter gigi di rumah sakit jiwa. Gitu. Berarti itu kan nanti partnernya di rumah sakit jiwa ada psikolog, ada juga psikiater. Sangat mungkin teman-teman nanti akan tektokannya dengan psikiater juga untuk menangani pasien yang sudah psikotik ya, sudah mengalami gangguan kejiwaan berat. Begitu ya. Nah, kita pahami kalau yang ringan-ringan, pasien yang ketakutannya nggak banget-banget, ketakutannya sifatnya itu adalah state anxiety, kecemasan yang muncul karena situasional gitu ya, karena dia punya persepsi bahwa ini tadi apa mata bornya, persepsi bor itu kan tajam ya dok, saya tuh ndredeg duluan loh gitu. Belum apa-apa saya udah ndredeg dok gitu. Tapi gimana? Sanggup enggak? Gitu kalau kita misalnya teman-teman berkomunikasi. Sanggup enggak ndredegnya sampai sejauh mana? Nah, itu kita assess tadi ya. Kita measure, kita ukur. Em, ya ya tangan saya dingin, Dok. Ada basah nih. Tangan saya basah, saya ndredeg. Tapi saya masih bisa atur nafas. Oh iya bagus kalau misalnya seperti itu, nggak ada resiko blackout ya, nggak ada resiko kalau si pasien ini tiba-tiba semaput gitu ya. Kenapa? Karena kecemasan tinggi, kita perlu assess itu juga bisa mengarah kepada kondisi yang dia tidak bisa mengontrol tubuhnya dalam bentuk perilaku pingsan. Kalau pasien kita memiliki riwayat dengan epilepsi, nah, bisa epilepsinya kambuh. Nah, maka perlu ya memang pada saat anamnesis kita mengecek riwayat kesehatan pasien itu tadi. Sehingga kita bisa memberikan treatment yang tepat. Ya, apakah relaksasi penafasan, relaksasi otot itu bisa diterapkan dan efektif oleh pasien ini, atau pasien membutuhkan
pendampingan yang lain berupa psikofarmaka. Selain obat-obatan untuk sakitnya, dia butuh obat-obatan psikologisnya. Nah, misalnya seperti itu. Kita bisa menentukan. Ya, kalau kita sendiri masih dalam proses belajar, jangan khawatir teman-teman semua. Tentu kalian tidak bisa ujuk-ujuk dalam satu waktu menjadi expert, tetapi kalian memiliki Bapak Ibu dosen pendamping, ya supervisor di lapangan gitu. Yang itu teman-teman memiliki hak untuk bertanya dan belajar dari beliau-beliau itu ketika menghadapi kasus-kasus yang nyata di tempat praktek nantinya. Ya. Semoga nih semester 2 dan tetap excited ya untuk jadi dokter gigi nantinya ya. Oke. Baik, kita sampai di sini ada komentar sebelum saya lanjut ke odonto. Silahkan kalau mau bertanya. Oke. Ini ada pertanyaan untuk mengukur rasa sakit melalui skala. Misalnya ada patokan nih, sakit oh ya. Kalau 1 itu sakitnya apa, 100 sakitnya seperti apa. Ya, betul. Memang berbeda-beda ya. Kita mengacu kepada alat apa yang kita gunakan. Jadi sebenarnya kita tidak bikin-bikin sendiri. Nah, ini terima kasih pertanyaan yang sudah disampaikan oleh salah satu kawan. Nah, pasti kita menggunakan alat yang sudah itu well established, yang alatnya sudah diteliti juga, yang valid dan reliable untuk mengukur. Seperti yang saya quote tadi itu, saya tunjukkan tadi itu hanya salah satu dari sekian banyak alat-alat yang dikembangkan di luar sana. Nah, kalau sifatnya itu skalanya yang kita cuma bikin sendiri gimana Bu? Tadi pakai smiley tadi itu. Nah, itu menjadi alatnya informal ya. Alat informal artinya perlu dibarengi dengan pengukuran yang lainnya. Misalnya dengan ambil sampel jaringan. Ya, berarti itu pengukuran laboratoris gitu ya. Apakah ada kerusakan jaringan di situ? Kemudian dari observasi teman-teman melihat gejalanya langsung, misalnya dengan melihat di bagian gusi yang bengkak, merahnya seperti apa. Nah, itu teman-teman nanti akan berlatih tuh. Kalau misalnya ada abses ya bengkak yang bernanah, nah, berarti di situ warnanya nggak merah aja, tetapi ada warna kekuningan yang menandakan di dalamnya, di dalam gunung, ada di dalam benjolan itu ada nanahnya. Misalnya begitu. Itu juga menjadikan data input buat teman-teman untuk teman-teman memutuskan sejauh mana rasa sakit yang dialami dan tindakannya seperti apa. Jadi ini kolaboratif sifatnya. Kita tidak bisa percaya 100% apa saja yang dikatakan oleh pasien, karena pasien juga dapat mengalami bias terhadap kondisinya sendiri. Apalagi tadi ada penilaian-penilaian ya, ada pain as perception, pain as response tadi itu, di mana unsur psikologisnya, pengalaman persepsi, dan juga pemaknaan peristiwa terdahulu itu sangat kuat. Nah, kita tidak bisa 100% langsung percaya dengan apa saja yang dia sebutkan. Tetapi kita juga sebagai klinisi menggabungkannya dengan hard skill, dengan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Ya, bagaimana sih kondisi gigi? Nanti teman-teman akan sampai ke situ. Akar gigi membusuk tuh yang kayak gimana sih bentukannya? Apakah seperti akar tanaman yang warnanya hitam? Nih saya nggak tahu nih, saya beneran nanya. Siapa tahu teman-teman ada yang udah tahu tuh akar gigi yang membusuk tuh seperti apa sih bentuknya. Nah, pasti teman-teman nantinya akan belajar. Seperti halnya teman-teman di kedokteran untuk mengasah kemampuan observasinya, misalnya dia belajar dengan ini memeriksa kadaver gitu. Melihat, oh ginjal yang rusak itu seperti apa. Jantung yang bocor, klepnya itu seperti apa. Nah, itu belajar dari situ. Jadi kita gabungkan ya. Nah, bisa kalau kita pakai skala ini tadi, kita gunakan alat yang sudah well established, di mana alat ukur tersebut pasti disertai dengan properti psikometrik, itu namanya ya, yaitu keterangan-keterangan validnya kayak gimana, cara scoringnya kayak gimana, sehingga mendapatkan kalau angka segini berarti itu termasuk yang sakitnya
tinggi, parah, angka segini itu masih ringan dan seterusnya. Itu menjadi satu paket di dalam alat ukur yang di-provide atau disediakan oleh pengembang alat ukur tersebut. Kalau secara informal tadi sifatnya, maka kita barengin dengan beberapa metode asesmen yang lain. Dan terutamanya begini, kalau kita cara berpikirnya, semakin asesmen yang kita lakukan itu adalah detail dan akurat, maka data yang kita peroleh mengenai pasien juga akan semakin kaya dan valid begitu. Sehingga meminimalkan terjadinya malpraktek. Begitu ya. Semoga sudah menjawab tadi pertanyaan dari kawan yang direct message. Oke, wah ini pertanyaannya banyak yang anonim nih. Waduh, saya jadi untung nggak ketelepasan nyebutnya nama. Apakah tipe sakit yang toleransi? Oh, yang maksudnya dia sudah pernah mengalami sakit, gitu ya? Sudah pernah mengalami kondisi sakit tersebut, kemudian dapat lagi kembali ke tipe threshold yang baru pertama. Ya, kalau ada pengembangan, oh ini tadi kita membicarakan mengenai ambang rasa sakit dan toleransi rasa sakit ya untuk pertanyaan yang kedua ini. Kalau sudah pernah mengalami, apakah bisa kembali ke ambang? Nah, jawabannya bisa ketika ada gejala baru. Benar nggak? Teman-teman eh, pernah ada yang punya keluhan mah? Ada nggak? Semoga nggak ada sih. Tapi kalau pertanyaannya kayak gini memicu jadi ada ya. Eh, rasa pernah sakit mah? Punya keluhan mah? Itu seperti apa sih? Saya nggak punya. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi saya tidak punya riwayat, tidak punya cerita konsultasi dengan dokter yang dokter menyebutkan kamu mah lo gitu. Mungkin ada yang pernah atau mau sharing di sini atau saya gunakan ilustrasinya sepanjang pengetahuan saya ya. Kalau ini hanya sebagai contoh ilustrasi saja, bukan sebenarnya. Oh, Keisha pernah. Keisha pernah boleh boleh cerita. Mau cerita nggak, Keisha? Iya, Ibu pernah. Mm-mm. Waktu Gimana, itu Keisha? sampai kayak kebakar di ulu hati terus nggak bisa tidur. Mm-mm. Oke. Iya, gitu. Berapa kali kamu pernah mengalami nyeri di ulu hati itu? Yang panas banget gitu ya rasanya, kayak terbakar di dalam. Yang benar-benar parah itu 2 kali, Ibu, sampai harus diinfus analgesik. Iya, harus ini penanganannya akut ya, harus segera dilakukan. Itu 2 kali. Dulu-dulunya sebelum kedua kejadian itu pernah ada nyeri gitu nggak? Yang kemudian nggak kamu apa-apain, kamu rasain aja. Nggak kamu obati. Pernah. Nah, pernah. Nah, disitulah ya, kalau kita melihat sifatnya dari rasa sakit ini dinamis, maka tubuh kita pun belajar dari merasakan rasa sakit. Nah, makanya ini kalau saya dramatisasi lagi, kalau saya romantisasikan lagi gitu ya, sebenarnya kita pun bisa menjadi kuat setelah merasakan sakit. Kalau kita mau belajar, ya gitu. Baik sakitnya psikis maupun sakitnya psikologis. Jadi, eh, misalnya begini, rasa sakitnya tadi adalah, kayaknya waktunya kita udah habis ya, ya nggak sih? Tifa, tolong saya dikasih tahu kalau waktunya habis ya. Sorry, saya ke distrak. 100 menit. Iya, Bu. Ah, Masih ya, aman. masih aman ya. Oke, thank you. Sorry, balik lagi tadi ke ceritanya Keisha. Awalnya kan nyeri, udah pernah nyeri, tapi masih bisa ditahan. Tapi kamu tahu itu nyeri. Nah, disinilah ambangnya pertama kali membedakan antara nyeri dan tidak nyeri. Itu, tahu membedakan. Tetapi karena pada saat itu masih manageable, maka yang dilakukan mungkin tidak mencari pengobatan, tapi hanya minum air putih gitu. Atau dia hanya mengatur nafas gitu ya, Kaisan. Atur nafas, beberapa menit udah hilang tuh rasa sakitnya.
Gitu. Maka udah gitu aja, hidup berjalan ya. Suatu ketika ada rasa yang seperti itu lagi yang datang dan Keisha masih ingat, oh kayak kemarin kayak gini, aku minum air putih aja udah lega, udah oke nggak apa-apa gitu, aman. Nah, maka seperti itu ya sudah jalan lagi. Suatu ketika ada gejala yang baru muncul. Nyeri di ulu hati dibarengi dengan mata berkunang-kunang. Misalnya begitu ya. Ya. Jadi kayak kayak langsung harus butuh istirahat, nggak bisa tetap melanjutkan. Ini kok tiba-tiba sakit terus tiba-tiba ngelier gitu ya. Kalau bahasa Jawanya ngelier berarti aku nggak bisa nih kalau dipaksain terus keringatnya jadi sak jagung-jagung gitu. Jadi berkeringat dingin. Nah, ini udah. Nah, berarti di situ ada proses kita belajar lagi nih buat buat adik yang bertanya tadi, belajar lagi bahwa ada gejala baru yang di situ meningkatkan ya. Jadi lebih kompleks lagi rasa sakit yang kita rasakan. Kita belajar. Nah, belajar, belajar, belajar terus gitu. Jadi konotasinya kembali ke rasa sakit yang pertama tuh nggak benar-benar kembali gitu ya, tetapi ada proses pembelajaran kembali, ada proses belajar lagi, ada proses pengenalan lagi begitu ya. Bisa juga ini terjadi ketika kambuh gitu. Ada sakit dulu udah lama banget, kemudian sembuh total, kemudian ada kekambuhan. Nah, di sini kita juga sudah tidak aware lagi terhadap sakit yang pertama kali kita rasakan. Gitu. Yang kita membedakan. Mungkin kita sudah bias untuk menilai sakitnya kayak yang dulu banget nggak ya? Nggak tahu deh, bingung. Oke, berarti kita bisa anggap bahwa sakit yang mutakhir, sakit yang sekarang ini yang kita jadikan sebagai patokan. Riwayat yang sebelumnya ini hanya sebagai cerita saja bahwa pernah ada kejadian seperti itu, tetapi tidak untuk menjustifikasi rasa sakit yang dirasakan sekarang. Untuk menentukan seberapa sakitnya. Jadi enggak, cuma sekedar FYI saja, sekedar tahu aja. Dok, saya dulu pernah kayak gini. Oh ya, tapi itu kapan? Waktu saya TK, dok. Sekarang, wah, sudah kuliah. Nah, ini kan udah jauh banget. Hanya tinggal cerita saja. Begitu ya. Ya, semoga sudah menjawab nih pertanyaan dari kawan kita. 502. Oh, semuanya 502 jangan-jangan ininya. Oh, enggak, deng. Itu NIM ya. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan. Ini kenapa sih pada Japri nih? Walah, saya jadi nggak bisa nyebutin nama. Hubungan dokter dan pasien dapat mengurangi kecemasan. Ya, betul. Kenapa? Karena ya tadi itu pasien sudah punya riwayat-riwayat baik secara medis maupun non medis gitu ya. Tadi dari sisi penilaian dia terhadap situasi sakitnya, persepsi-persepsi, dan juga dari proses asosiasi atau proses pembelajaran. Sehingga dia mengkaitkan rasa sakit itu dengan hal-hal yang lain gitu ya. Maka keberadaan dokter gigi bisa meredakan kecemasan pasien. Nah, ketika nantinya, di sini pertanyaan berikutnya, menjadi dokter gigi mengalami tahap koas, ya betul. Ya, kalau mau jadi dokter gigi harus koas dulu. Ada dulu juga mahasiswa saya yang tidak mau, tidak mau ambil koas. Jadi dia S1 kedokteran gigi, terus kemudian ambil S2-nya magister rumah sakit. Ya, itu pilihan karir yang lain. MMR, Magister Manajemen Rumah Sakit. Ya, pada tahap tersebut pertama kali berhubungan dengan pasien secara klinis. Ya, deg-degan juga ya, betul, betul sekali. Menjadi dokter gigi juga dokter gigi adalah manusia, pasti sama yang dirasakan dengan pasien. Pasien punya cemas, dokter gigi juga punya cemas. Baik. Nah, itu tadi yang saya sebutkan, teman-teman pasti punya pendamping. Kalau dari sisi akademik, teman-teman memiliki Bapak Ibu dosen. Kemudian di tempat praktik, misalnya di klinik atau di rumah sakit, itu ada juga yang ya katakanlah sebagai supervisor lapangan begitu ya, yang mendampingi teman-teman mengajari secara di lokasi tempat praktiknya itu bagaimana, mulai dari
berkomunikasi dengan pasien, kemudian memanage alat-alat yang ada, menghadapi pasien-pasien yang sulit. Nah, teman-teman bisa berkonsultasi kepada para supervisor tersebut. Belajar, ya belajarnya kita nggak bisa ujuk-ujuk menjadi expert, tetapi sedikit demi sedikit kalau ada kesempatan belajar, maka ambil kesempatan itu, sehingga terpupuklah kepercayaan diri kalian. Ya, ketika lebih confidence, teman-teman sangat wajar sekali ada pengalaman pertama kemudian mengalami cemas ya. Tapi setelah itu yang perlu kita lakukan selain sebelumnya kita mempersiapkan diri, setelahnya itu adalah kita mereview lagi apa saja yang sudah kita lakukan, baik dan buruknya atau masih ada kurangnya, apa yang kita bisa improve ya untuk kita terapkan pada kesempatan berikutnya. Gitu. Ya. Enggak apa-apa ya, itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Kalau kepercayaan pasien ya pasti tadi itu kalau kita membandingkan kita yang novice, kita yang baru dengan dokter yang sudah senior, apalagi konsultan begitu ya. Gimana pasien itu bisa percaya kepada kita yang masih piyi ini dibandingkan dengan senior-senior kita yang sudah berjaya dan punya nama. Tentu tidak apple to apple untuk diperbandingkan. Betul nggak? Tetapi bukan tidak mungkin dalam pathway kita, dalam proses belajar kita, suatu saat nanti kita akan berada di titik di mana para senior kita, para role model, para dosen, guru kita sekarang berada. Kita nanti juga akan sampai ke sana. Begitu. Kalau sekarang misalnya untuk meredakan kecemasan yang kita miliki nanti bagaimana bisa nggak menghandle, nah itu tadi ya, sebelumnya maka kita mempersiapkan. Jadi kalau teman-teman masih ingat materi di semester 1 itu ada kecemasan yang sifatnya anticipatory, masih ingat nggak? Anticipatory anxiety, kejadiannya belum datang, kita cemasnya sekarang. Nah, itu kita bisa maknai apa yang kita siapkan. Ya, nanti pada saat koas, berarti kalian masih punya waktu berapa lama tuh? Kira-kira sampai dengan koas. Sekarang semester 2. 3,5 tahun mungkin ya. 3 tahun lah. 3 tahun. Sambil lulus S1, terus sambil itu koas. Berarti dalam waktu 3 tahun, apa yang dapat saya siapkan? Oh, 3 tahun kelamaan. Kalau gitu kita kecilkan lagi. Tiap semester. Dalam tiap semester ini, apa ya learning point yang dapat saya ambil untuk membantu saya membantu saya mengelola kecemasan yang saya miliki. Tanya. Setiap semester. Oh, bisa dengan ikut kuliah, bisa dengan ikut PKM, pengabdian kepada masyarakat, kalau dosen ada yang mengadakan, sehingga ada kesempatan teman-teman bertemu dengan masyarakat. Oh, ada ikut program kreativitas mahasiswa ya PKM yang lain lagi misalnya itu ada kesempatan-kesempatan kepanitiaan yang teman-teman bisa manfaatkan untuk belajar berinteraksi dengan masyarakat yang potensial menjadi pasien kalian suatu hari nanti. Gitu. Oke, berikutnya. Karena ini DM, saya nggak bisa nanya bagaimana respon kalian gitu. Jadi saya terus nih yang ngomong. Gimana responnya? Boleh loh, boleh teman yang lain dari apa yang sudah saya coba jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang di direct message ini, boleh merespon juga. Monggo, silahkan. Bu, saya relate loh gitu dengan itu tadi saya mengalami juga gitu ya misal. Monggo, silahkan. Boleh banget. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika berinteraksi antara dokter dan pasien, dibutuhkan informasi mengenai rasa nyeri atau sakit yang dialami. Ya, betul. Bagaimana bila pasien tidak bisa menganalisis rasa sakit terhadap dirinya? Ya, sangat mungkin terjadi juga seperti ini. Nggak tahu dok, gitu ya. Kalau tadi ada secara ini
secara kualitatif tadi kan ada list ya, ada contoh list kata-kata. Kamu mengidentifikasikan rasa sakitmu itu dengan kata yang mana, kamu pilih kata yang mana. Nah, bisa jadi orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam verbalisasi, dia memang tidak banyak ngomong atau kosakatanya terbatas begitu ya, dia sulit untuk memahami. Seperti halnya ketika kita ngomongin tentang emosi. Ada orang yang sulit untuk memahami emosinya dan sulit untuk menamainya. Ya, rasa sakit atau pain ini juga more or less sama. Jadi semuanya sakitku tuh kayak apa ya? Ya pokoknya sakit aja deh. Pokoknya sakit. Sakitnya apa? Wah, malah bingung dia. Sakitnya itu yang nyelekit, yang ke dalam gitu, atau sakitnya yang berdenyut-denyut, atau rasa sakitnya yang hanya ketika bersinggungan dengan zat lain, misalnya ketika kena air dingin, terus ngilu. Yang mana ya? Ya nggak tahu, pokoknya sakit aja deh dok, gitu ya. Itu ya ilustrasinya tadi yang bagaimana kalau pasien tidak bisa menganalisis rasa sakitnya. Ya, apakah hal tersebut berkaitan dengan psikologisnya? Kalau iya, apa yang dapat kita lakukan? Nah, jadi sementara kita menilai teman-teman sebagai dokter gigi nanti mengakses dari observasi juga gejala-gejala kliniknya seperti apa, ya, itu bisa menjadi dasar bagi teman-teman. Kalau dia tidak bisa, pasien tidak bisa menamai, kita bisa membantu. Misalnya dengan menyampaikan hasil observasi kita. Contoh kalimatnya begini. Wah, ini kalau saya lihat ada retakan nih di enamel giginya. Di mahkota giginya ini ada retakan. Nah, kemudian saya lihat gusinya di gigi ini bengkak. Warnanya merah. Kalau coba saya pegang ya, ini saya sentuh, apa yang Anda rasakan? Nah, dokter menyampaikan, kemudian mengkonfirmasi kepada pasien. Di bagian sini, apa yang Anda rasakan? Kalau yang ke dalam, digeser ya di sisi sini. Di bagian luar atau di dalam yang di dekat di area lidah. Di sini. Nah, ini kalau saya lihat, merahnya itu sudah merah banget. Jadi, kalau misalnya Anda merasakan ini nggak terasa sama sekali, itu justru aneh. Seharusnya pada umumnya ini terasa sangat sakit. Nah, itu kita bantu untuk pasien ini untuk mencoba merefleksi dan memahami. Nah, dari percakapan itu mungkin akan ada tindak lanjutnya dari si pasien ini. Oh iya dok, yang saya jadi ingat. Nah gitu. Dia kan berlanjut, oh iya saya jadi ingat. Sebelum hari ini kok kayaknya rasanya bengkak aja, rasanya tebel aja gitu dok. Kayak nggak berasa apa-apa, tebel aja. Tapi beberapa hari yang lalu, begini. Nah, muncullah itu tadi, data-data baru yang bisa kita kumpulkan. Ya, jadi tidak selalu berkaitan dengan kondisi psikologisnya yang kayak gimana-gimana, tetapi pada orang-orang yang memang verbalisasinya kurang, dia cenderung pendiam begitu ya, bukan karena orangnya pencemas atau gimana, tetapi memang karakteristiknya dia nggak banyak ngomong gitu, mungkin dia sulit untuk memverbalkan. Maka kita bisa pancing. Nah, istilahnya itu adalah dalam wawancara klinis namanya probing, memperdalam. Kita memancing dengan kalimat-kalimat pertanyaan terbuka sehingga pasien bisa bercerita lebih banyak lagi. Karena kalau kita menggunakan pertanyaan tertutup, ini sakit nggak? Nggak. Ya udah selesai gitu. Ya, pertanyaan-pertanyaan tertutup tidak memungkinkan dia untuk lebih kaya menceritakan. Nah, kita memang perlu memancing-mancing kalau kebetulan ketemu pasien yang tipenya pendiam seperti ini. Ya, gitu. Kalau ada gejala-gejala yang lebih mengkhawatirkan lagi terkait dengan kondisi psikologisnya, nah maka bisa di situ yang dilakukan oleh dokter gigi adalah menyarankan agar pasien mengakses layanan psikologis terlebih dahulu sambil dipersiapkan kondisi gigi-giginya untuk penanganan selanjutnya. Terkadang kondisi gigi ada yang tidak memungkinkan ditangani saat itu. Ya, misalnya pencabutan gigi. Dalam banyak kasus nggak bisa.
pasien datang pengen cabut gigi dok, oh oke, saya cabut sekarang. Nah itu kecil kemungkinan, pasti akan ditelisik terlebih dahulu, ada pengobatan-pengobatan untuk meredakan rasa sakitnya, kemudian tisu atau jaringan-jaringan di sekitar situ disiapkan terlebih dahulu sampai benar-benar ada pencabutan. Nah, sambil menunggu itu bisa diarahkan untuk mengakses layanan psikologis. Jadi sangat menguntungkan sekali kalau misalnya di rumah sakit tuh ada satu atap begitulah, layanan satu atap, layanan satu pintu, ada dokter gigi, ada dokter spesialis, ada dokter umum, ada psikolog, ada psikiater, semuanya ada di situ. Nah, itu mudah tuh untuk segera merujuk kalau ada case seperti ini, bisa diarahkan sambil menunggu kondisi jaringan membaik untuk bisa dilakukan operasi ringan, pencabutan atau tindakan apapun yang sifatnya lebih invasif pakai bedah-bedah gitu. Sambil menunggu diarahkan untuk konsul ke psikolog terlebih dahulu. Begitu ya. Yang bisa teman-teman lakukan kalau secara mandiri adalah bisa dengan tadi itu ngajak ngobrol dia, mengelaborasi dari jawaban-jawaban dia, digali lagi informasi yang lebih dalam. Tetapi memang tantangannya di lapangan tidak semua dokter gigi memiliki waktu luang untuk melakukan itu, apalagi di layanan layanan-layanan primer misalnya seperti itu ya, karena pasiennya banyak, yang harus segera ditangani, jam prakteknya juga misalnya singkat, dokternya juga praktek di sini, nanti pindah lagi kemana-mana kayak gitu-gitu. Nah, itu juga menjadi hal lain yang menyebabkan keterbatasan. Oke, gitu ya. Semoga menjawab nih pertanyaan yang terakhir tadi. Ya. Oke? Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi. Tifa, saya punya waktu sampai jam berapa, Tifa? 9.40? 15.40. Oh iya, Waktu saya. WIB. Ya, ya. 15.30. Berarti kalau di aku jam berapa ya? Sorry. Kita mulai jam 8. Sorry. Kita mulai jam 2. 15.40. 15, berarti aku 9.40 ya, kalau nggak salah. Ya, 15.40. Iya. Ya, bismillah. Masih suka bingung konversi. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah aman untuk yang ini? Nanti silahkan nanti bisa disimpan dulu kalau muncul pertanyaan lagi nanti bisa kita bahas ya kalau masih ada waktu. Oke, kita akan lanjutkan ke kecemasan nih yang kita bahas. Bentar, saya klik-klik dulu. Kecemasan exit. Ini dia. Saya scroll dari atas. Nah, ini berkaitan dengan topik ketiga dari yang tadi, the nature of pain dan kawan-kawannya, yaitu implikasi. Tadi sudah kita singgung-singgung juga dalam proses diskusi bahwa pemahaman kita terhadap rasa sakit itu berimplikasi pada bagaimana kita bisa membantu pasien dengan penanganan yang lebih tepat, gitu ya. Nah, ini kita paham ada kecemasan dan ada istilah odontofobia. Itu kalau kita lihat akarnya dari kecemasan, dari ini Diagnostic Statistical and Manual dari American Psychiatrists Association. Ini psikologis banget, gangguan kecemasan, anxiety disorder. Nah, ada macam-macamnya nih. Nah, kita ambil yang spesifiknya ada di phobic disorder di sini. Dengan lebih spesifiknya lagi yaitu pada nih simple atau spesifiknya fobia. Ini. Nih. Tidak semua ketakutan itu berkembang menjadi fobia. Tidak, karena ada kontinumnya.
dari yang hanya sekedar cemas saja, cemas yang non-patologis, yang tadi sempat saya singgung namanya adalah state anxiety, kecemasan karena situasi. Nah, itu adalah wajar karena reaksi cemas merupakan salah satu dari emosi pokok yang dimiliki oleh manusia. Jadi cemas itu wajar. State anxiety itu wajar. Contohnya, kalian mau ujian, kalian mau wawancara, ya ada situasi-situasi yang memang men-trigger cemas. Tetapi setelah udah agak berjalan, sekian menit gitu ya, kecemasannya tadi sudah mulai mereda. Gitu. 30 menit ujian sudah berjalan, teman-teman sudah lebih berfokus kepada soal-soalnya mengerjakan. Nah, itu sudah mereda kecemasannya yang tadi, berganti dengan fokus dan konsentrasi mengerjakan soal. Contohnya begitu. Itu state anxiety. Jadi wajar. Nah, mulai agak menjadi suatu permasalahan ketika individu mengembangkan trait anxiety. Kecemasan yang merupakan sifatnya, merupakan bagian dari kepribadiannya. Kenapa ini menjadi masalah? Karena cemas itu sangat mungkin muncul dalam berbagai situasi. Kapan saja dan di mana saja. Sehingga sebutannya yang lain adalah individu ini menjadi individu pencemas. Sedikit-sedikit mudah terpicu cemas. Tidak hanya pada situasi-situasi evaluatif seperti yang saya contohkan tadi. Situasi evaluatif misalnya ujian, wawancara, bimbingan dengan dosen, ngobrol dengan dosen, ya, nembak gebetan, ya kalau cowok-cowok misalnya mau nembung ke orang tuanya, mau melamar, nah itu bahasanya. Itu situasi evaluatif dengan ada resiko diterima, ditolak, hasilnya buruk, hasilnya baik. Nah kayak gitu-gitu orang cemas. Nah tetapi dengan trait anxiety ini, sifat pencemas ini, dalam banyak situasi sangat mungkin dia menunjukkan gejala-gejala kecemasan juga. Ya, makan cemas, bangun tidur cemas, kemudian pergi ke kampus cemas, ya, nonton bioskop juga cemas, banyak sekali hal yang dia cemaskan. Nah, itu mulai menjadi sebuah disorder atau menjadi problem secara psikologis. Nah, salah satunya ada fobik nih, fobik disorder, fobia, ketakutan. Ketakutan yang kuat dan tidak masuk akal. Tadi ada tiga kelompok. Ada simple, spesifik fobia, ada situational fobia, ada social fobia. Nah, odontofobia masuk ke ranah yang spesifik ini. Nah, fobianya unik. Barangkali orang yang sampai kepada diagnosis odontofobia ini pun tidak banyak ya, prevalensinya juga tidak banyak. Nggak banyak-banyak amat gitu ya, yang sampai benar-benar fobia gitu. Yang sangat menghindar, sangat ketakutan, sangat tidak nyaman. Ya, pada umumnya ada kecemasan itu dengan beberapa tindakan non-farmakologis dapat mulai diredakan sehingga tindakan klinis dan farmakologinya dapat berjalan. Nah, pada umumnya demikian. Nah, ini levelnya ya. Menurut Stefano di tahun 2019 ini. Referensi yang saya gunakan. Ada dental anxiety, ada dental fear. Yang ketiga, yaitu sudah sampai pada dental phobia. Nah, barangkali kebanyakan yang ditemui adalah dental anxiety dan dental fear ini. Oke, kecemasan dan ketakutan ini merupakan gejala yang sangat integratif begitu. Tadi kita sudah belajar mengenai pain as sensation, perception, dan response. Nah, ini kita semakin bisa melihat keterkaitan semuanya. Fisik berpengaruh kepada penilaian kita secara kognitif, pemaknaan terhadap situasi itu, dan bisa berpengaruh kepada respon atau perilaku yang kita tunjukkan. Misalnya, kalau takut banget ya responnya atau perilaku yang nampak yang bisa kita amati ya nolak banget gitu, nggak mau, bahkan mungkin lari keluar dari
ruang praktek. Ya, atau meronta-ronta. Nah, misalnya seperti itu ya. Saking menunjukkan dia ketakutannya. Ya. Nah, dari situ teman-teman diketahui dari hasil penelitian-penelitian bahwa kecemasan ini dan juga ketakutan terhadap penanganan dokter gigi ini menjadi hal yang penting untuk dikelola dan ditangani oleh pasien bekerja sama dengan dokter giginya. Kenapa? Karena kecemasan yang tinggi ini memiliki hubungan yang positif dengan kondisi kesehatan giginya. Positif artinya semakin tinggi kecemasan, masalah-masalah dalam dalam masalah dalam gigi dan mulut lah gitu ya. Nah, itu juga akan semakin banyak, semakin meningkat. Penjelasannya adalah seperti pada loop ini. Loop ya, lingkaran ini tadi ya. Ada fear, ada takut, ada cemas di situ menyebabkan individu menghindari layanan bahkan ketika sudah dijemput bola gitu ya. Kan ada tuh layanan-layanan yang sifatnya jemput bola, misalnya datang ke sekolah, dokter giginya datang ke sekolah. Nah, anaknya yang menghindar gitu, bolos, nggak masuk, ada pemeriksaan. Misalnya contohnya seperti itu. Kenapa? Karena dia takut pada dokter gigi dan segala sesuatu yang berkaitan. Nah, ketika ada penanganan dan dia menghindar, avoidance of dental care ini akan menyebabkan deterioration, akan menyebabkan kerusakan. Pada apa? Ya pada gigi-geliginya, ya dentitionnya. Kemudian ketika kerusakan semakin parah, misalnya karena gigi berlubang, sakit gitu kan, kemudian itu menyebabkan bau mulut atau menyebabkan giginya gigis, yang warnanya jadi hitam-hitam gitu ya, enamelnya hilang. Nah, itu semakin meningkatkan perasaan inferior, guilt and shame, merasa malu, kemudian merasa ada ruminasi ya, mikir-mikir, aduh kenapa kok begini, kenapa begitu gitu ya, merasa bersalah dan lain sebagainya, yang menyebabkan dia semakin takut lagi gitu, nanti takut dicie-ciein, takut diketawain sama dokter giginya dan lain sebagainya. Nah, di sini jika loop ini berulang-ulang kali terjadi dan menyebabkan penghindarannya, levelnya akan semakin meningkat. Level meningkat tuh maksudnya kayak gimana? Semakin menjauhi pelayanan. Ya, awalnya nggak mau datang, terus lama-lama wah gitu. Jadi semakin takut, semakin besar juga yang kemungkinan akan berkembang menjadi odontofobia. Ya. Level 3 tadi ya, dental phobia. Ya, tidak hanya sekadar dental fear dan dental anxiety saja. Nah, menjadi pikiran individu tersebut semakin tidak realistis. Rasa malunya tidak realistis, kemudian ketakutannya tidak realistis, inferioritasnya juga menjadi tidak realistis. Nah, semakin berkembang menjadi sebuah psychological disorder kalau demikian. Ya. Apa iya sih dokter gigi nanti ngebully pasien yang giginya enggak bagus? Ya, kan tentu tidak. Dokter gigi pasti sudah dibekali dengan kode etik dalam memberikan layanan prima itu yang seperti apa gitu. Nah, inilah contoh menjadi tidak realistisnya tadi ya. Nah, ini ya takut kalau nanti ketawain gitu dan lain sebagainya. Nah, ini kita sebagai teman-teman nanti sebagai dokter gigi ingat-ingat betul pegang kode etiknya pemberian layanan prima itu tadi. Salah satunya bisa ditunjukkan dengan berempati terhadap kondisi pasien bagaimanapun parahnya kondisi pasien tersebut. Ya. Oke, hubungan pasien dengan dokter gigi, nah ini bisa dikuatkan meskipun ada kondisi-kondisi real nyata yang di luar sana, yang tadi beberapa kali sempat saya singgung, keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan tenaga, dan lain sebagainya. Nah, kita mengusahakan yang terbaik yang bisa kita lakukan saja untuk mengoptimalkan. Kita pahami latar belakang pasien itu berbeda-beda. Besok kalau kalian praktek, saya kira, atau latihan ya, pada saat
koas saya kira juga akan menghadapi berbagai life stages ini ya, bisa menghadapi anak-anak, bisa menghadapi remaja, dewasa, lansia juga ya. Ada kesempatan-kesempatan seperti itu diambil, dimanfaatkan betul-betul kesempatannya. Ya, sehingga ada pengalaman menghadapi bermacam-macam pasien. Memang pada akhirnya nanti teman-teman mungkin bisa memilih karena ada spesialisasi ya. Teman-teman bisa memilih, saya maunya lebih banyak berkaitan dengan apa. Saya lebih sukanya bedah atau saya lebih sukanya orto gitu ya, ortodontics misalnya. Atau saya lebih sukanya gigi anak gitu misalnya. Ya boleh, tetapi pada saat proses pembelajaran awal teman-teman dipaparkan terhadap banyak kasus gitu. Nah, itu semuanya silahkan dinikmati proses belajarnya hingga teman-teman nanti punya bekal nih sebelum memutuskan mau spesifikasinya ambil spesialis apa. Ya, gitu ya. Oke, faktor penyebab ada cemas dan lain sebagainya. Selain tadi dari sisi gender, usia, kemudian latar belakang itu memberikan pengaruh juga ada di sini ada beberapa penyebab-penyebab yang lainnya. Ya, ini classical conditioning ya ternyata masuk tuh ya di sini classical conditioning proses asosiasi belajar yang pertama kali yang dia ingat yang tertanam di otaknya itu kenapa ya. Ada kerentanan genetik, ada ancaman-ancaman verbal. Nah, ini apalagi di anak, ini bisa menyebabkan adanya ke sini ke pengkondisian klasik ini ya. Sering mendapatkan ancaman secara verbal misalnya dari orang tua ya. Kamu nggak mau sikat gigi. Kalau kamu nggak mau sikat gigi, nanti gigimu sakit. Kalau sakit nanti biar tak ajak ke dokter gigi. Jadi dokter gigi seperti ini sosok yang untuk nakut-nakutin gitu, biar anak ini mau sikat gigi. Nah kalau kayak gitu nanti ada proses asosiasi. Ah, kamu nggak mau kan ke dokter gigi? Nah nanti tertanam di otak dia bahwa jangan sampai sakit gigi. Nanti kalau sampai ke sakit gigi ke dokter gigi diapa-apain sama dokter gigi. Nah awal-awalnya seperti itu. Ya, sehingga ada konten kognitif yang tertanam di dalam diri si anak itu. Nah, ini kalau arahnya dengan gangguan kecemasan tadi yang saya sebutkan menjadi tidak rasional, di sini konten kognitifnya berupa konten-konten yang tidak rasional juga. Irrational belief, ya, keyakinan-keyakinan yang tidak masuk di apa? Masuk di haikal atau masuk di nalah? Gitu ya. Kalau guyonan netizen kan kayak gitu ya, tidak masuk di akal atau tidak masuk di nalar. Dia nyebutnya haikal. Ya, oke. Ada bias kognitif juga. Bias kognitif. Maka tadi untuk menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman mengenai threshold dan tolerance tadi itu, kalau misalnya jaraknya sudah terlalu lama, ya, sebagai dokter gigi kita bisa degrade pengalaman yang terlalu lama itu, ingatan yang sudah aus itu, ya, kita sebutkan bahwa itu sudah lama sekali ya, sudah lama sekali tidak relevan dengan kondisi saat ini. Tapi pernah ya punya pengalaman kayak gitu ya. Dulu waktu TK itu udah jauh sekali. Tentunya sudah sulit untuk mengira-ngira rasa sakitnya seperti apa di waktu TK tersebut. Betul dokter menyampaikan. Bisa untuk membantu mengoreksi nih tadi ya beberapa penyebab munculnya kecemasan pada pasien gigi. Ya. Ternyata teman-teman yang disebutkan tadi menjaga hubungan yang baik dokter gigi dan pasien, bahkan pada saat ngobrol, pada saat kita saling berbincang, gini aja, itu sudah memberi nuansa terapeutik, sudah memberikan nuansa yang menyembuhkan. Begitu, ya. Ada treatment-treatmentnya, ini secara non-farmakologi dan non-farmakoterapi,
ya, terapi yang tidak menggunakan obat. Ini flooding itu adalah salah satu bagian dari behavior terapi, terapi perilaku. Jadi diberikan secara gradual gitu, gradasi paparan-paparan mengenai dokter gitu, dokter gigi terutama. CBT itu mohon maaf saya kok nggak nulisin kepanjangannya. Ini adalah cognitive behavior therapy. Kemudian ada relaksasi. Nah, relaksasi yang ini yang di sini ya, relaksasi yang banyak diterapkan itu menggunakan relaksasi nafas, relaksasi otot, relaksasi pembayangan atau guided imagery. Di situ ada yang membantu untuk mensugesti, memberikan arahan-arahan sehingga merasa rileks begitu ya. Kemudian ada yang menggunakan komputer nih, komputer, aplikasi, nah kayak gitu semakin ke sini dikembangkan menjadi lebih advance lagi. Kemudian ada hipnoterapi yang tadi sudah saya singgung juga sebagai salah satu contoh dari dua tadi di materi sebelumnya, placebo dan hipnoterapi. Nah, hipnoterapi ini juga merupakan salah satu contoh untuk non. Kemudian ketika kondisinya memang sangat invasif, sakitnya itu pain as sensation sangat kuat dan ada bukti-bukti nyata dari sisi fisiknya secara fisiologis memang ada kerusakan-kerusakan jaringan, tentu pendekatan non-farmako tidak bisa dijalankan. Butuh pendekatan farmako. Nah, begitu ya. Jadi sangat bisa beriringan nanti penggunaannya. Ya. Ada biofeedback, ini juga bisa digunakan. Ada akupuntur, nah ini beririsan duanya ini, dua biofeedback dan akupuntur. Ini juga berkaitan dengan kondisi fisik ya, tidak semerta-merta psikologis ya. Ini adalah treatment lain pada tubuh kita yang dapat mengurangi kecemasan. Ya, tapi tidak menggunakan pendekatan psikologis nih di sini. Ada pendekatan yang lain lagi. Pendekatan fisik untuk mengurangi kecemasan. Ada biofeedback dan akupuntur. Oke. Ya, saya kira itu untuk topik yang kedua ini. Boleh, silakan kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman hendak sampaikan. Ini saya take down dulu ya. Nah, ini treatment-treatmentnya bisa dicek lagi untuk detailnya, penjelasannya seperti apa di video yang sudah saya unggah di Elo. Ya. Oke, kita masih punya beberapa menit untuk diskusi. Silahkan saya berikan kesempatannya untuk teman-teman. Kita punya waktu sekitar 6-7 menit. Monggo. Atau kita wrap up dulu tadi untuk kecemasan ini. Tadi menurut Stefano ada berapa tingkatannya? Kecemasan pada penanganan gigi. Nah, tadi ada berapa tingkatannya? Masih ingat? Boleh tulis di chat box. Ada 3. Ya, ada 3. Betul, ada 3 levelnya. Dental fobia itu yang paling parah atau yang paling ringan? Yang paling parah. Yang paling parah, betul sekali. Anxiety, fear, dan fobia yang paling parah. Sehingga prevalensinya barangkali di situ juga lebih sedikit ya. Yang paling banyak adalah mild dan moderate ini tadi. Ya, kalau dari siklus tadi teman-teman masih ingat ya lihat siklusnya. Fear dan anxiety bisa menimbulkan perilaku dalam bentuk apa nih? Kalau orang itu cemas dan dia takut ke dokter gigi, perilakunya seperti apa?
Nyalain aja mic-nya, boleh. Perilakunya menghindari. Ya, betul, betul sekali. Sebelah, Anindita, Yasmin, Kilau. Ya, menghindari. Nah, disitulah nanti letaknya kalau ada problem-problem psikologis juga yang berperan di situ menyebabkan ketakutan yang awalnya ini tadi adalah state anxiety yang normal-normal saja karena takut nanti dokter giginya komennya kayak gimana ya. Nah, itu semakin berkembang menjadi irrational belief. Nah, tulisannya seperti ini nih, irrational. Keyakinan-keyakinan yang tidak rasional. Nanti aku diketawain, nanti ini apa dokter giginya nanti cerita sama teman-temannya lagi. Nanti dokter giginya posting ceritaku jadi cerita di medsos misalnya dan lain sebagainya. Itu menjadi irasional padahal sebenarnya dokter giginya habis menangani pasien itu udah lupa gitu ya. Dan tidak ingat. Nah, situasi-situasi yang seperti itu, kerjasama antar disiplin ilmu untuk menangani pasien dan meningkatkan kesejahteraan pasien. Nah, ini kita dapat terapkan gitu. Kalau dokter gigi pada level tertentu, wah kayaknya ini udah ada masalah psikologis yang lebih kompleks nih. Saya tidak cukup nih bekal saya hanya saya bisa menguasai relaksasi nafas, instruksinya, tarik nafas, hembuskan pelan, berapa kali gitu. Tapi kalau udah kayak gini saya nggak sanggup nih. Oke, berarti itulah saatnya teman-teman bisa menawarkan kepada pasien ini mengakses layanan psikologis untuk membantu penanganan gigi giginya agar lebih efektif. Ya, mengikis irrational belief ini tadi sehingga lebih percaya pada dokter gigi dan penanganan yang ditawarkan. Begitu. Oke. Saya kira sepertinya tidak ada pertanyaan, tapi saya nggak tahu nih, masih ada 2 menit kalau di jadwal kita, sesuai dengan jadwalnya. Ini last offer, ya silahkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa menyampaikan secara sinkronus untuk saya respon langsung nih di kelas. Ada, kalau pakai model yang tadi juga boleh tuh DM aja kalau nggak mau. Nah, teman-teman yang lain tahu, ya nanti akan saya bacakan. Oke, ada pertanyaan nih akhirnya. Nah, ya, ada kondisi di mana pasien sebenarnya tidak takut pada dokter gigi, tapi hanya benar-benar malu terhadap dokternya. Karena nanti yang akan melihat kondisi giginya seperti itu, ya, adalah si dokter ini. Nah, oke, berarti eh, kalau rasa malunya ini tadi dia tetap bisa datang ya kalau saya baca nih dari ininya. Malu terhadap dokternya nanti akan melihat. Nah, enggak ada sih, enggak ada statement apakah jadinya datang atau enggak. Nah, kalau dia jadi datang, tetap jadi datang, membawa perasaan malu dan deg-degannya pada saat menunggu antrian ini, ya ampun deg-degan banget, mungkin dia curhat sama temennya, aduh gua di tempat dokter gigi nih, ntar gimana kalau gini-gini gitu ya. Dia cerita sama temennya, udah ditenangkan sama temennya, udah lumayan agak tenang. Pada saat ketemu dokternya masih ada kecemasan sedikit. Kemudian pasien ini bisa memverbalkan misalnya, dok, maaf ya, tapi saya udah lama banget nggak datang, nggak periksa ke dokter gigi. Nggak periksa ke dokter kalau misalnya itu udah langganannya ternyata ya. Atau dokter gigi yang baru dia bilangnya, saya udah lama banget nggak pernah ke dokter gigi. Terakhir kali zaman SD dok, jangan diketawain ya. Kalau individu bisa memverbalisasikan emosi yang dia rasakan, dalam hal ini cemas dan malu, itu tadi dengan baik, saya kira dia akan baik-baik aja. Ya, hanya sedikit rasa cemas, jadi mild saja gitu. Ada cemas ketika berhadapan dengan dokter gigi. Belum sampai kepada dental phobia. Karena apa? Buktinya? Buktinya adalah dia tidak melakukan perilaku penghindaran. Penghindaran bisa juga dalam bentuk menunda ya. Kalau sakit enggak nanti biar sembuh sendiri. Nah, itu juga perilaku menghindar. Perilaku menghindar yang berikutnya adalah
benar-benar tidak mau bersinggungan, masa bodoh ya, sudah dibikinkan appointment sama orang yang lain, pacarnya, orang tuanya misalnya, dia nggak mau datang. Nah, itu bentuk penghindaran. Kalau sudah sampai kepada perilaku-perilaku seperti itu, artinya itu sudah semakin destruktif kepada dirinya sendiri, di loop yang tadi itu, semakin menghindar, semakin sakit, semakin dia insecure, begitu seterusnya. Nah, ini akan mengarah kepada level yang ketiga, yaitu dental phobia. Kalau masih bisa dikelola dengan baik, dia masih bisa mengupayakan untuk datang, meskipun dredeg, meskipun hampir pingsan, tetapi akhirnya dokter gigi berhasil menyelesaikan treatment, ya, itu level moderate, tapi akhirnya berhasil. Nah, itu masih dalam 2 level yang di bawah tadi. Begitu ya pertanyaannya. Oke, saya kira waktu kita sudah cukup, teman-teman. Silahkan nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan, ada insight-insight baru ya yang memunculkan keingintahuan, silahkan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar di YouTube ya, sambil belajar mengerjakan kuis misalnya, terus kok jadi pengen tahu ini itu ya, silahkan feel free untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan itu di sana. Nah, akan saya respon, jawabannya ada di sana. Karena kita di awal banget proses perkuliahan di blog ini, jadi teman-teman lumayan ya, masih ada banyak waktu sampai ke jadwal ujian. Ujiannya mungkin 2 minggu yang akan datang ya. Jadi silahkan kalau ada yang butuh untuk dikonfirmasikan, masih banyak waktu untuk mengkonfirmasikan dan bertanya. Kenapa kok pertanyaannya dituliskan di sana secara terbuka? Bukan saya bermaksud gimana-gimana, tapi dengan begitu teman-teman yang lain bisa ikut membacanya, begitu ya, dan ikut belajar dari apa yang teman-teman tuliskan di sana. Ya, semoga teman-teman berkenan. Baik, begitu Tifa, terima kasih ya sudah memfasilitasi saya hari ini dan juga untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam kelas kita. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa ada insight baru yang untuk menambah wawasan kalian dari sudut pandang psikologi. Sehat-sehat semuanya, semangat kuliahnya ya. Sedikit lagi, sebentar lagi semester 2 sudah akan berakhir ya. Jangan sedih ya. Jangan sedih, sebentar lagi sudah akan berakhir. Nanti akan lanjut dengan semester 3 dan seterusnya. Nah, kita memang tidak akan pernah berhenti untuk belajar. One step at a time, make it count. Make it important, make it essential, penting, yang sangat penting untuk mengayakan dirimu semua. Oke, saya akhiri pertemuan kita. Selamat sore, selamat beristirahat. Untuk teman-teman semua, sehat, semangat. Insya Allah ketemu lagi bisa di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Sampai jumpa. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.